anti kanker ya, karsinogen ya. Nah, ini manfaat dari teh hijau ya. Oke, anti radiasi ya. Oke. Yang satu lagi apa tadi? Satu lagi adalah OPC atau procyanidin ya. Ada biji anggur, ada kulit anggur, ada kulit kayu pinus ya. Nah, tapi diekstrak dulu ya. Jangan ketemu pohon pinus langsung dimakan gitu ya. Nah, apa sih manfaat OPC? Ya, membantu mengenyalkan kulit. Nah, ini ya, jadi anti penuaan ya. Bapak Ibu kenal kan sama Bu Sume ya? Wah, kalau lihat dari dekat tuh Bu Sume, waduh kulitnya itu ya, wah mulusnya minta ampun ya. Padahal Bu Sume itu kalau nggak salah sekarang usianya sudah sekitar 63 kalau nggak salah. Atau 60 berapa ya? 63 atau 65 ya, saya lupa deh. Tapi kalau Bapak dan Ibu lihat, kinclong sekali. Karena minum Tridansnya rajin. Ya, rajin sekali. Ya, jadi terlihat deh yang mana yang konsumsi Tridan, yang mana yang enggak gitu ya. Oke. Kemudian dia mengurangi resiko jantung, hipertensi, ya, katarak, Alzheimer, ini penyakit-penyakit orang-orang tua, ya, Alzheimer, katarak, ya, artritis, ya, yang berkaitan dengan persendian, ya, kemudian juga bisa mengurangi penuaan dini, ya, tadi sudah dibahas di atas juga, ya, baik di kulit ataupun di organ tubuh kita, ya, juga menghambat enzim yang bisa menimbulkan peradangan, ya, dasar ini yang bisa memunculkan peradangan di dalam tubuh kita, ya. Oke. Nah, jadi dari situ Bapak dan Ibu, ini manfaatnya atau kesimpulannya adalah dia merupakan sinergi, kombinasi sinergi dari 3 antioksidan yang unik ya. Kayaknya kalau dicari-cari selenium sama teh hijau agak jarang ya. Makanya dibilang unik, ada teh hijau, ada kalau teh hijau berdiri sendiri itu banyak ya antioksidan ya Bapak dan Ibu ya. Selenium berdiri sendiri ada juga ya, tapi udah selenium digabung sama si teh hijau ditambah lagi OPC, kayaknya cuma FKC yang punya ya. Nah, antioksidannya melindungi tidak hanya di permukaan sel, tetapi juga masuk ke dalam sel, ya. Karena memang produk kita ini luar biasa, bukan seperti suplemen biasa, tetapi ini merupakan suplemen yang tingkat tinggi, ya, nutraceutical. Jadi memang bukan yang manfaatnya hanya yang di atas-atas aja, ya, tetapi manfaatnya tuh jauh masuk ke dalam tubuh kita, ya. Oke. Melancarkan aliran darah, ya, ini yang paling terpenting, ya. Makanya kenapa Tridans ini kita masukkan di semua paket, ya. Kalau Anda lihat tuh semua pasti ada Tridansnya karena kaitannya memperlancar aliran darah. Bapak Ibu tahu seluruh tubuh manusia itu dari atas sampai bawah itu dialiri darah, sehingga memang kalau ada sedikit saja masalah dengan hambatan pada pembuluh darah kita, maka bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, ya. Penyakit-penyakit degeneratif itu mudah sekali untuk masuk, ya. Nah, jadi kesimpulannya, Tridans itu berperan sebagai antioksidan yang sangat kuat melindungi sel dan pembuluh darah kita dari kerusakan. Ya, makanya ini penting sekali Anda konsumsi. Ya, mau sakit, mau sehat, ini hukumnya wajib mengkonsumsi. Ya, oke. Kita udah dapat satu produk. Berapa tadi waktu yang kita habiskan untuk satu produk, Kat? Sementara kita masih punya 9 produk lagi ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nggak boring mendengarnya ya. Oke. Tridans is the best ya. Tapi kata Pak Ibu Haryani katanya semua produk is the best ya. Oke. Oh iya. Oke, Dokter Adian ini semangat sekali ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu di produk yang kedua. Nah, yang ini juga sebenarnya saya nggak terlalu banyak bahas nih, karena pasti Bapak dan Ibu juga sudah benar-benar paham ya mengenai produk ini. Ini juga produk andalan banyak orang juga ya, Ingenio.
Ya, Ingenium ini isinya adalah multivitamin, multimineral. Tidak sampai di situ, masih ditambahkan lagi yang namanya fitonutrien. Ya, nah ini belum saya ganti. Ini fitonutrien ya harusnya ya, apa namanya tagline-nya ya, fitonutrien. Ya, jadi Bapak dan Ibu agak jarang ya Anda menemukan suplemen yang sudah digabung antara vitamin, mineral, dan nggak main-main. Bapak dan Ibu bisa lihat ya komposisinya di sini. Vitaminnya cukup komplit ya, dari vitamin A, B-nya juga B kompleks ya, ada B1, B2, B6, folik ya, folik acid ini juga termasuk vitamin B. Kemudian sampai di B5 nih ya, pantothenic acid. Nah, ini lumayan ya, lumayan. Wah, ini ada semua di sini lah ya. Ada vitamin E-nya juga ya. Kemudian vitamin C-nya ya, vitamin D3-nya juga ya, ada di dalam sini. Mineralnya boleh dilihat sendiri Bapak dan Ibu, dari mulai iron, zat besi ya, sampai di molybdenum. Ya. Nah, ini kalau kita masuk di training well series yang tadi saya bilang, yang dari jam 9 sampai jam 5 kadang-kadang nggak kelar ya. Ini saya kupas satu persatu Bapak dan Ibu ya. Ya, saya kupas satu persatu ya. Jadi nanti kalau ada yang mau request di tempat Bapak dan Ibu silahkan ya. Kita akan sama-sama belajar kupas tuntas produk FKC ya. Oke, kemudian nggak cukup sampai di situ. Para ilmuwannya FKC menambahkan lagi yang namanya fitonutrien. Mana fitonutrien? Dari sini. Dari mulai chlorella, wheatgrass, sampai di lutein, ini adalah fitonutrien. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah fito itu kan tumbuhan ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang memang dia bisa membantu atau mempunyai nutrisi dan bisa berperan atau membantu ke arah kesehatan. Jadi berfungsi sebagai obat. Ya, itu yang disebut dengan fitonutrien ya. Bapak Ibu tahu chlorella itu luar biasa ya, nutrisinya cukup lengkap. Sama halnya dengan apa namanya, kalau chlorella di dalam spirulina ya. Kalau di Morning Power tuh ada spirulina, itu sama ya, rumput laut, ganggang laut ya. Itu vitaminnya juga lengkap, mineralnya lengkap ya, banyak proteinnya, tinggi protein, seratnya juga tinggi ya. Makanya kita menghadirkan Ingenium ini untuk dikonsumsi sehari-hari ya, karena dia masih di dalam kategori daily consume ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini fungsinya. Ini secara global ya, secara menyeluruh. Jadi fungsi vitamin itu apa sih? Nah, fungsi vitamin tentunya untuk meningkatkan fungsi enzim. Di dalam tubuh kita banyak sekali enzim, ya, enzim A, B, C dan seterusnya. Nah, ternyata vitamin itu mendukung Bapak dan Ibu untuk si fungsi enzim ini, ya. Karena kan enzim peranannya juga nggak kecil ya di dalam tubuh kita ya, seperti itu. Oh ya, silakan Pak Andi Hermayanto ya. Oke. Kemudian meningkatkan kemampuan metabolisme, ya, sistem metabolisme di dalam tubuh kita itu juga apa namanya apa ya, banyak dan rumit ya sebenarnya ya sistem metabolisme dalam tubuh kita ya. Kalau kita pelajari satu persatu itu rumit sekali ya. Ada metabolisme si protein sendiri, karbohidrat sendiri, ya belum yang kecil-kecilnya lagi ya. Nah, ternyata vitamin itu membantu ke arah sana. Ya, kekebalan tubuh tentu saja ini yang paling utama, sistem imunitas tubuh kita ya. Makanya Bapak dan Ibu, saya tadi tanya Bapak dan Ibu, pasti nggak sih setiap hari makan sayur atau makan buah? Kalau jawabannya enggak, Anda harus konsumsi Ingenium. Ya, kemudian memperlambat proses penuaan ya, karena kan tadi saya bilang ada si apa namanya vitamin C itu kan antioksidan juga, vitamin E antioksidan juga ya. Nah, itu bisa membantu ke arah regenerasi sel-sel tubuh kita ya. Aktivitas sel mempercepat pertumbuhan, juga mempercepat proses penyembuhan penyakit karena sel-selnya itu diperbarui, diregenerasi lagi ya, sehingga apa namanya bisa membantu mempercepat proses penyembuhan. Ini vitamin. Bagaimana dengan mineral? Nah, ini fungsi mineral ya. Ini masing-masingnya saya jabarkan di sini ya.
apa zinc itu untuk apa, magnesium untuk apa, dan seterusnya ya. Kalsium Anda sudah pasti tahu lah ya. Kemudian zat besi Anda juga sudah tahu ya. Iodium, kelenjar tiroid ya. Nanti suatu saat kita akan bahas juga mengenai tiroid ya. Kalau nggak salah ini jadwalnya nanti ada bersama Dr. Tresia mungkin di tahun depan kalau nggak salah ya. Insya Allah kita ketemu, kita akan bahas mengenai tiroid ya. Kemudian ada magnesium dan juga ada kupar ya, itu penting untuk sel-sel otak ya, tembaga ya. Nah, ini adalah fungsi dari mineral ya. Oke, vitamin sudah, mineral sudah, satu lagi apa? Satu lagi fitonutrien ya. Fitonutrien itu yang tadi saya bilang ada chlorella, ada lutein, ada wheatgrass, ada lycopene ya. Nah, nih fungsinya apa sih? Imunitas, balik lagi, imunitas tubuh. Ya, dimana saat ini kita sangat-sangat dituntut sekali untuk memperhatikan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita drop sedikit aja, wah itu si corona langsung bisa menyerang ya. Nah, ini mengurangi resiko penyakit-penyakit degeneratif ya, jantung, diabetes ya, tekanan darah tinggi ya, seperti itu ya. Oke, jadi secara keseluruhan apa sih manfaat dari Ingenium ya? Manfaat dari Ingenium secara keseluruhan adalah yang terutama memang dia menyediakan apa? Vitamin dan mineral, juga fitonutrisi, fitonutrien ya, yang seimbang untuk tubuh ya. Kalau sudah seimbang semuanya, otomatis kesehatan kita juga bisa memadai, bisa optimal ya. Nah, selain itu si Ingenium juga ini merupakan komposisi metabolisme, sekali lagi metabolisme di dalam tubuh kita ya. Seperti kayak misalnya ada pertanyaan juga kepada saya, kenapa ya kok makannya banyak tetapi kok nggak gemuk-gemuk, kok badannya kurus aja. Nah, itu mungkin sistem metabolisme di dalam tubuhnya memang kacau ya. Kita perbaiki dengan Ingenium ya, karena Ingenium adalah sebagai sumber vitamin dan mineral bagi tubuh kita ya. Oke, baik. Kita sayur sebenarnya kalau di mana hilang vitamin, iya betul, iya betul betul dok ya. Makanya ada orang yang bilang, oh saya makan kok sayur ini, tapi lupa ternyata sayurnya itu yang dimakan pagi, dimakan lagi siang, bahkan malam. Jadi sudah diangetin lagi. Dan kebiasaan di satu suku tertentu ya, saya sebut saja suku saya ya, suku Jawa ya, saya orang Jawa. Itu kalau udah makan misalnya namanya gudeg, itu enak kalau dipanasin lagi, Kat. Betul ya, Kat ya? Dipanasin lagi, enak. Besok dipanasin, makin enak. Yang ngirit juga lah Mbak Indah. Ini saya ditemani oleh Ibu HRD saya ya, jadi dipantau juga ini di sini ya. Irit juga ya, betul, irit juga gitu ya. Sebenarnya nggak irit juga sih karena panas-panasin karena pakai gas itu kan ya, seperti itu ya. Jadi kadang kita suka terlupa sih, betul Dokter Adiani, terima kasih sudah diingatkan. Jadi kadang kita suka lupa makan sayur kok gitu kan ya istilahnya ya. Tapi ternyata sayurnya itu sudah anget, jadi nutrisi gizinya tuh udah nggak ada sebenarnya gitu ya. Nah kayak buah, saya beli kok buah apa, pepaya, beli di mana? No, di abang-abang yang udah dipotong-potong gitu ya, yang abang-abang dorongan. Nah itu kan udah kena sinar matahari lama, kan di kaca, kena sinar matahari lama. Jadi sebetulnya sudah teroksidasi tuh vitamin-vitamin ya, terutama kan vitamin A, vitamin C itu yang gampang-gampang teroksidasi tuh. Ya, Bapak dan Ibu dengan bangganya, dengan lantangnya bilang, wah saya sih kalau buah-buahan, wah makanlah, beli yang selalu tuh setiap habis makan siang, saya beli tuh buah potong ya. Jangan salah, itu ngupasnya dari kapan gitu ya, itu sudah menurun ya, vitamin dan sumber-sumber nutrisi yang lainnya ya. Oke. Di Hong Kong juga ya, Bu Nur Halimah ya. Ya di Hong Kong juga sama katanya ya, di luar juga sama ya. Kapan Bu Nur Halimah balik ke Indonesia, ke Jakarta, bawakan oleh-oleh ya Bu untuk saya. Buntutnya nggak enak ya. Oke. Baik, kita masuk produk yang ketiga. Saya minta izin lagi Bapak Ibu.
Oke, kita masuk di kalsium McD untuk memelihara tulang yang sehat. Itu tagline-nya, ya. Oke. Terima kasih loh Bu Nur Halimah. Kalsium McD ini adalah satu-satunya produk yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Ya, jadi dari semua produk FKC ini adalah satu-satunya produk yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kenapa? Karena di masa-masa ini semuanya butuh kalsium. Ya, butuh kalsium ya. Nah, kalsium yang ada di dalam kalsium McD itu ada dua. Jadi ada karbonat, ada sitrat ya. Kenapa kita gabungkan? Karena masing-masing mempunyai manfaat yang berbeda ya. Saya tidak akan banyak di sana karena ini ada porsinya nanti di web series ya. Kemudian ada vitamin D ya. Vitamin D-nya itu sebetulnya bentuknya adalah dalam bentuk D3. Kenapa D3? Karena D3 inilah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bukan vitamin D biasa ya Bapak dan Ibu. Kalau vitamin D biasa itu kita butuh sinar matahari dulu untuk merubah menjadi D7, baru kemudian dirubah lagi menjadi D3. Nah, kalau di kita ini sudah dalam bentuk vitamin D3. Jadi langsung diserap oleh tubuh, langsung bisa dipakai oleh tubuh. Ya. Kemudian masih ditambahkan lagi mineral, magnesium. Ya, mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, ya, kenapa sih harus ada magnesium? Kenapa sih harus ada vitamin D3? Ya, karena Bapak dan Ibu sebenarnya kalsium itu tidak akan berperan dengan bagus di dalam tubuh kita jika dia berdiri sendiri. Ya, dengan adanya vitamin D3 dan magnesium, maka penyerapan si kalsium ini ke dalam tubuh kita, dalam hal ini ke dalam tulang kita, itu menjadi lebih optimal. Ya, jadi nggak sia-sia Bapak dan Ibu, Anda konsumsi kalsium nggak sia-sia. Kenapa? Karena terserap semuanya ke dalam tulang-tulang Anda. Ya, tapi kalau tidak ada magnesium, tidak ada vitamin D3, dia itu akan menumpuk. Ya, akan menumpuk, kemudian dia akan terbuang. Kalau bisa dibuang melalui urin, kalau enggak dia tertumpuk. Di mana? Di ginjal. Itu yang bisa menjadi penyebab. Makanya mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar konsumsi kalsium berbahaya ya untuk ginjal. Kok saya dengar berbahaya sih untuk ginjal konsumsi kalsium yang banyak ya. Nah, itu kalau kalsiumnya memang tidak ada vitamin D atau magnesium sebagai yang bantuin untuk menyerap ke dalam tulang ya. Nah, mungkin Anda juga pernah dengar, kok sudah konsumsi kalsium tapi terjadi juga osteoporosis. Kok bisa ya? Bisa, Bapak dan Ibu. Karena kalsiumnya itu tidak terserap secara optimal di dalam tulang, sehingga tulang itu sebetulnya kekurangan kalsium. Nah, dari mana si tulang ini mencukupi kebutuhan kalsiumnya? Dia ambil yang sudah ada di dalam tulang kita. Misal, kebutuhan Anda misal 10 gitu. Nah, Anda cuma masuk kalsium aja tanpa ada vitamin D3 dan magnesium, kalsiumnya itu tidak terserap secara sempurna, Anda ambil dari cadangan Anda untuk mencukupi kebutuhan Anda yang 10 ini. Anda ambil, setiap hari Anda ambil, setiap hari Anda ambil. Kan ada proses kalsium ini, ada proses pembongkaran ya, ada perombakan gitu ya. Nah, kalau dia dirombak, diambil, otomatis kalsium yang ada di dalam tulang Anda itu menjadi sedikit jumlahnya. Ya, nah kalau sudah sedikit jumlahnya, itu cikal bakal terjadinya pengeroposan tulang. Ya, makanya kenapa kok ada yang konsumsi kalsium tetapi dia terjadi osteoporosis? Ya, nah benar nggak sih kalau kalsium kita konsumsi banyak-banyak itu ke ginjal? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan benar, ya ataupun tidak, tergantung ya seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, makanya Bapak dan Ibu bersyukur kalsium kita ini sudah ditambahkan sama magnesium dan juga vitamin D3. Ya, oke. Kita lanjut dulu. Keket mungkin boleh dibantu lampu ya, kayaknya sudah gelap sekali di sini, mendung ya Bapak dan Ibu di Jakarta, jadi sudah cuacanya gelap sekali. Di kantor kita sudah gelap sekali ini. Nah, kalsium McD kombinasi unik ya, kombinasi unik kalsium sitrat dan karbonat ya. Saya tidak akan bahas di sini karena forumnya bukan di sini. Perbandingannya tepat antara kalsium dengan magnesium yaitu 2:1 ya. Kemudian mengandung vitamin D3. Ini agak jarang Bapak dan Ibu ya. Apa itu? Ya. Oke, kita lanjut.
Nah, kalsium McD, jadi manfaatnya apa sih? Mempertahankan ketersediaan kalsium, ya, untuk pembentukan tulang dan meningkatkan densitas, ya, meningkatkan kepadatan tulang kita. Kemudian gigi, ya, produksi cairan darah, ya. Kok bisa? Iya, karena kan pembentukan darah itu kan dari sumsum tulang belakang, ya. Sumsum tulang belakangnya, jadi memang fungsi ini larinya ke fungsi tulang, ya. Salah satu fungsi tulang itu kan adalah untuk membentuk membentuk darah, ya. Kemudian metabolisme jantung, jelas kalsium itu diperlukan sekali untuk metabolisme jantung kita, ya. Kemudian untuk produksi cairan, metabolisme tubuh, ya, dan organ reproduksi kita, ya. Yang intinya memang mencegah pengeroposan tulang, ya. Dan sekali lagi ini produk yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui, ya. Jadi kalsium McD ini bisa meningkatkan kepadatan tulang kita sehingga osteoporosis atau pengeroposan tulang bisa dicegah, ya. Jadi harus konsumsi ya. Satu hari untuk anak-anak boleh diberikan 1-2. Ini kan tablet kunyah, ya, jadi rasanya coklat, enak dikunyah gitu, ya. Kalau untuk orang-orang yang dewasa boleh 2-4, ya. Lansia juga boleh 2-4, bahkan boleh sampai 6, ya. Silahkan dikonsumsi secara rutin, ya. Ini juga sudah ada nomor izin edarnya, semua sudah ada nomor izin edarnya, ya. Oke. Iya, saya setuju Bu Nurdiawati, ya. Makin kenal, makin sayang dengan produknya. Betul. Bu, hadiahnya udah sampai belum, Bu? Kemarin kita sudah kirim, ya, hadiahnya untuk Ibu, ya. Mudah-mudahan sudah sampai, ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk di grup yang kedua, yaitu head support. Ya, ini kelihatannya kita bisa lebih cepat, ya, selesainya, supaya nanti bisa tanya jawabnya lebih waktunya lebih panjang, ya. Kemudian masuk ke health support, ya. Health support ini terbagi menjadi 4, ya. Nah, ini juga di brosurnya Bapak dan Ibu lihat, ada Carmax, ada Stomapur, ada Join Again, dan juga ada Live Right, ya. Health support, dia menjaga kesehatan organ tubuh agar berfungsi secara optimal. Menjaga kesehatan organ tubuh. Bapak Ibu lihat, ya, dari namanya saja ini sudah mengarah ke organ. Carmax dari kata cardio max. Dulu kita produknya namanya Cardiomax, cardio, jantung. Stomapur dari kata stomach, ya, sebetulnya, ya, perut, ya. Kemudian join, nah, bergabung kembali. Join again, bukan, ya, bukan. Joinnya di sini pakai T, jadi itu sendi, ya, bukan bergabung kembali, ya, tapi join sendi, ya. Kemudian live right dari kata liver atau hati, ya. Oke, kita akan kupas sedikit-sedikit aja, ya, Bapak dan Ibu. Kita akan bahas. Yes, pertama Carmax, ya. Ini produk, salah satu produk favorit saya, ya. Kenapa, Bapak dan Ibu? Saya ada penderita hipertensi, ya, yang sudah konsumsi obat secara rutin setiap hari. Saya konsumsi amlodipin 10 mg, tapi alhamdulillah dengan saya konsumsi Carmax, ya, sekarang ini saya mulai selang-seling konsumsi obat banyak, ya. Nggak setiap hari saya konsumsi. Malah saya berharap di suatu saat nanti saya bisa benar-benar tidak konsumsi lagi amlodipin, ya. Oke, ini fungsinya apa sih? Tagline yang kita berikan adalah kesehatan untuk jantung dan pembuluh darah. Kalau kita berikan tagline itu, berarti produk ini isinya, komposisinya adalah mengarah ke sana. Kita buka, ya. Apa saja komposisinya? Bapak dan Ibu bisa baca. Vitamin E, siapa sih yang nggak tahu vitamin E? Vitamin E ini adalah antioksidan yang sangat luar biasa, sangat bagus sekali untuk kesehatan jantung. Ada di dalam Carmax. Vitamin B6 sama juga, ya. B6 ini juga bagus untuk otot-otot jantung kita. Kita masukkan ke sana, ya. Ini benar-benar memang produk-produk kita ini benar-benar dikaji, ya, oleh para ilmuwannya FKC, ya. Jadi nggak sembarangan nih Bapak dan Ibu, ya. Kemudian ada asam folat, folic acid.
Ya, dia juga masuk dalam kategori vitamin B juga ya. Ini juga kita masukkan B12. Jadi ini kompleks sekali ya. Vitamin B-nya sebenarnya B kompleks nih. Ada B6, ada B12, folat itu apa ya, saya lupa. B7 apa B9 ya, sama folat lah ya. Kemudian ada omega 3. Ya, ada omega 3, asam lemak omega 3 ya, dalam bentuk asam lemak omega 3, dan juga yang paling utama di sini adalah ALA, alpha lipoic acid ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah antioksidan ya. Vitamin E antioksidan ya. Omega 3 juga antioksidan. Wah, luar biasa, dalam satu produk ini antioksidannya banyak banget ya. Ya, ini yang kita masukkan ke dalam Carmax. Dari masing-masing saja sudah luar biasa. Dicampur lagi jadi satu. Ya, kita buka ya masing-masing ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, nih. Ini yang kita sebut tadi alpha lipoic acid, ya ini yang paling utama, dia antioksidan ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini di dalam tubuh kita sebenarnya banyak sekali antioksidan. Banyak sekali. Kalau kita makannya benar ya, kalau kita makannya beres ya, karena antioksidan itu sebetulnya ada di mana? Ada di dalam sayur-sayuran, ada di dalam buah-buahan ya, ada juga yang tentunya dari hewan sih agak sedikit ya, paling banyak dari sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Nah, kalau kita makan sayur buah-buahannya itu memang banyak ya, mungkin saya bilang mungkin ya, tapi kondisi kita kan radikal bebasnya juga banyak nih di sekeliling kita, jadi rasanya kita juga tetap harus menambahkan antioksidan dari luar ya. Nah, antioksidan ALA ini sangat murni ya, terdapat di seluruh mitokondria. Seperti saya bilang tadi, mitokondria itu tidak hanya di jantung, di sel jantung kita, tetapi juga ada di liver kita, ada di hati kita ya. Jadi ini antioksidannya murni. Kemudian ALA ini universal antioksidan. Kenapa? Karena dia bisa larut di dalam air, di dalam lemak. Biasanya antioksidan itu hanya larut di salah satu pelarut saja, Bapak Ibu. Kalau nggak di minyak, ya di air. Tetapi ALA ini unik sekali. Dia bisa larut di air, bisa larut di minyak. Wow, luar biasa. Yang ditambahkan ke dalam produk kita tuh luar biasa. Bukan sekedar hanya antioksidan yang larut di lemak saja, tetapi juga dia bisa larut di dalam air. Ini yang kita masukkan ke dalam Carmax. Ya, kemudian apa? Dia bersifat sebagai regeneration. Jadi dia itu bisa meregenerasi antioksidan lain. Ingat, tadi saya bilang dalam tubuh kita banyak antioksidan. Ya, jadi dia bisa meregenerasi antioksidan lain yang ada di dalam tubuh kita, Bapak dan Ibu. Ya, dan yang terutama bersama-sama omega 3 dia bisa mengurangi atau bisa membersihkan low density lipoprotein atau lemak jahat di dalam tubuh kita. Ya, itu baru ALA saja. Sudah ALA digabung lagi sama omega 3. Apa nggak luar biasa tuh? Ya, waduh. Tadi ketutup slide saya. Sekarang catnya yang kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Omega 3 ya. Jadi ini kerjasama nih antara ALA dengan omega 3 ya, mencegah penyakit jantung dan stroke, membersihkan pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah ya. Orang sakit jantung itu kan karena pembuluh darahnya nggak bersih nih ya, karena banyak plak-plak kolesterolnya, karena banyak lemaknya, karena Bapak dan Ibu nih makannya sembrono, sembarangan ya, sudah umur 40-50 tahun masih pengen makan yang enak-enak, makan yang berlemak-lemak ya, ya sudah pembuluh darahnya jadi sakit ya. Nih bisa meningkatkan fungsi omega 3 itu meningkatkan fungsi jantung ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi Carmax ini secara keseluruhan dia bisa membantu melindungi mitokondria ya, terutama yang ada di jantung, bisa membersihkan dari lemak jahat ya, juga bisa mengurangi terjadinya risiko aterosklerosis ya. Nah, secara overall Carmax ini berperan sebagai antioksidan yang kuat ya, melindungi jantung dan pembuluh darah kita ya. Oke, itu Carmax. Kita lanjut ke produk yang kedua,
dari grupnya Health Support ya, Bapak dan Ibu. Ini spesifik sekali untuk pencernaan kita ya, jadi untuk menjaga kesehatan lambung kita ya. Kenapa kok produk ini bisa menjaga kesehatan lambung? Karena di dalamnya ada brokoli, ini yang paling utama ya. Kenapa? Yang paling utama karena brokoli ini dia punya kandungan atau zat aktif yang namanya sulforapans, di mana bisa mematikan atau membunuh bakteri pylori. Ya, Bapak dan Ibu, Helicobacter pylori adalah bakteri yang satu-satunya bakteri yang bisa hidup dalam suasana asam. Lambung kita itu suasananya asam, ya. Nah, pylori kesenangan dia tinggal di sana, bisa dia hidup di sana karena dia memang tahan suasana asam. Ini sangat susah dimatikan, sangat susah dibunuh. Dan WHO sudah menetapkan bahwa pylori ini adalah sebagai biang keladi, ya, biang utama munculnya kanker lambung, ya, kanker usus atau kanker yang berkaitan dengan pencernaan. Ya, jadi udah susah dimatikan dan ternyata dia memang sebagai iya, yang paling sering kalau kanker-kanker lambung ya si pylori ini begitu ya. Nah, itu ada brokoli di dalam Stomapur ya. Ditambah nggak hanya brokoli berdiri sendiri, tidak, dimasukkan juga ginger, jahe ya. Dia ada gingerol di sini, zat aktifnya itu juga mampu untuk mematikan kuman bakteri. Kita buka saja detailnya ya Bapak dan Ibu. Ya, ini sulforapans, kemudian gingerol ternyata juga bisa mematikan. Ada zinc juga yang mencegah terjadinya tukak ya, tukak lambung itu radang, infeksi pada lambung, dan juga ada vitamin A ya. Nah, buat yang suka mengeluh lambungnya terasa nggak enak, sakit, habis makan sakit, kosong sakit ya, sering kayak mau mual, muntah gitu ya. Nah, silakan konsumsi Stomapur. Ya, jadi Stomapur ini memang punya manfaat apa? Untuk mencegah infeksi pylori, ya, membantu menyembuhkan terutama yang disebabkan karena pylori, mempercepat pemulihan membran yang rusak termasuk tukak lambung yang juga disebabkan karena pylori, ya, dan penyebab-penyebab lainnya, ya. Jadi Stomapur ini secara keseluruhan dia berperan untuk menjaga kesehatan pencernaan dan terutama adalah lambung kita ya, karena pencernaan itu kan banyak ya, jadi dari mulai mulut sampai ke anus itu adalah sistem pencernaan kita. Nah, ini terutama adalah menjaga di bagian lambung dan usus ya. Oke, kita sudah dapat berapa? Dapat 2 ya, dapat 2 untuk yang kategori kedua ini ya. Sekarang kita masuk ke produk ketiga di kelompok kedua, yaitu join again. Apa Kat? Join again, bergabung kembali. Oh, bukan ya, tapi ini join sendi ya Bapak dan Ibu ya. Ya, tagline-nya adalah menjaga dan memulihkan kesehatan sendi ya. Nah, ada apa sih? Tadi seperti saya bilang di awal, glukosamin itu yang paling utama ya. Glukosamin ini membantu supaya tulang rawan kita, sendi kita itu tetap ada pelumasnya ya. Keket coba bayangkan, kalau misalnya sudah usia tua, sendi-sendinya bergeraknya itu akan makin susah atau enggak? Makin susah, makin sakit ya. Ibarat sebuah pintu, kalau pintunya sudah lama, berkarat, dia pasti dibuka kan susah ya, gitu ya. Nah, sendi itu adalah seperti engsel pintu, ya, seperti itu. Ya, engsel pintu itu adalah sendi di dalam tubuh kita nih. Jadi gabungan antara tulang dengan tulang itu di tengah-tengahnya tuh ada sendi, ya. Akan sangat mustahil tulang kita bisa bergerak kalau sendinya itu nggak bagus, pelumasnya nggak bagus, ya. Nah, tulang bisa bergerak, sendi bisa bergerak dengan leluasa itu karena sendinya ada pelumasnya. Nah, glukosamin inilah sebagai pembantu untuk melumasi, ya. Nah, ini yang paling utama, ya. Kemudian ada boswellia ekstrak, kemudian juga ditambahkan vitamin C. Kenapa kita tambahkan vitamin C, Bapak dan Ibu? Ini adalah sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan. Orang-orang yang punya masalah dengan persendian itu ya, radang sendi itu sakit yang minta ampun, ada peradangan di sana, sehingga kita perlu berikan vitamin C.
ya. Kemudian ada turmeric ya, kalau ibu-ibu nih pasti tahu ya, yang kuning-kuning itu ya. Nah, ini adalah ekstrak akar kunyit. Kenapa? Karena kunyit itu juga bersifat sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan ya. Kunyit itu bersifat sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan. Jadi memang dimasukkan ke dalam sana ya. Oh, ini saya ada ketinggalan satu slide ya sebenarnya ya. Jadi turmeric ini adalah kunyit ya, dia bersifat sebagai antiinflamasi juga, anti peradangan juga, anti infeksi juga ya, sama tuh, infeksi, peradangan, inflamasi satu paket ya. Anti alergi juga ya. Kalau kunyit memang banyak sekali deh manfaatnya ya. Oke, jadi secara keseluruhan glukosamin ini Join Again ini adalah menyediakan glukosamin untuk fondasi jaringan penghubung ya, bagi persendian yang terganggu ya. Nutrisi lah, dia nutrisi untuk sendi kita ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan abaikan ya. Sendi kalau sudah kena, wah itu sakitnya luar biasa dan sembuhnya sangat lama ya. Jadi jangan sampai sendi kita sakit. Konsumsilah Join Again, terutama untuk Anda-Anda yang sudah usia 40, segera bertobat ya. Minum Join Again ya. Nanti boleh tanya Bu Sumei lah ya, karena Bu Sumei itu dari dulu konsumsinya Join Again tuh ya. Jadi sendinya luar biasa ya, ditambah beliau juga aktif ke sana sini, jadi sangat-sangat kalau saya melihat Bu Sumei itu luar biasa energik ya, ke sana sini tuh masih oke aja ya. Salah satu rahasianya adalah beliau rajin mengkonsumsi Join Again. Nggak percaya? Tanya aja. Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk ke produk yang terakhir di kelompok kedua, yaitu Live Right ya, menjaga dan memelihara kesehatan hati. Ini tagline yang kita berikan ya. Ada komposisi apa di dalamnya? 3 tumbuhan. 3 tumbuhan ini 3-tiganya adalah antioksidan Bapak dan Ibu ya. Jadi ada astragalus, ada methystel, ada cisandraberry. Ini 3-tiganya adalah antioksidan luar biasa. Ya, mau tahu Bapak dan Ibu masing-masing? Kita buka ya. Nah, tuh astragalus antioksidan, meningkatkan fungsi liver. Ya, dia juga bersifat sebagai adaptogen. Ya, jadi bisa melindungi tubuh dari berbagai tekanan. Ya, tubuh kita ini kan banyak ditekan sana sini nih, termasuk si organ hati gitu kan ya. Nah, kalau hati tekanannya apa? Tekanannya lebih ke mental ya, sakit hati gitu ya, stres ya, emosional gitu ya, Kat ya. Ya, secara fisik juga begitu ya, organ hati kita nih kadang-kadang kita nggak perhatikan Bapak dan Ibu. Hati itu fungsinya luar biasa loh Bu, Pak. Ya, dia salah satu organ yang bobotnya lumayan berat, hati itu, ya bisa capai ya sekitar 2 kiloan gitu. Ya, dan fungsinya luar biasa Bapak dan Ibu ya. Hati juga berfungsi sebagai filter dan penyaring yang ada di dalam tubuh kita. Bayangkan kita ngapain gitu ya, semuanya itu di sama hati. 24 jam Bapak dan Ibu. Hati istirahat kapan? Pada saat kita tidur itu hati istirahat. Berarti enggak? Ya, enggak, dia tetap bekerja tapi istirahat gitu ya. Nah, kalau Anda sering begadang, hatinya juga enggak tidur. Makanya orang-orang yang sering begadang, orang-orang yang sering minum alkohol, itu pasti kondisi hatinya, kondisi livernya itu enggak bagus, enggak sehat. Ya, nah Bapak dan Ibu coba tanya sama diri Anda sendiri. Anda sekarang ini mungkin usia sudah ada yang 50 tahun. Pernah enggak sih? Ya, pernah enggak sih Anda memperhatikan kesehatan hati Anda? Ya, memperhatikan nutrisi untuk hati Anda. Ya, ini saatnya. Tidak ada kata terlambat. Ya, Anda sudah usia 50 tahun, oke, Anda mulai renungi ya, apa sih yang sudah Anda berikan, nutrisi apa yang sudah Anda berikan untuk organ hati Anda, untuk organ jantung Anda, untuk persendian Anda, untuk tulang Anda. Ini saatnya.
berinvestasilah dari mulai sekarang, terutama mungkin untuk Anda-Anda yang masih 30-40 tahun ya, yang masih merasa diri sehat, yang masih merasa nggak ada keluhan apa-apa, mungkin Anda sangat mengabaikan ya. Nah, ini perlu, ini adalah investasi yang sangat-sangat luar biasa, investasi yang sangat penting yang harus Anda jaga ya. Jadi astragalus itu bersifat sebagai antioksidan ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Kemudian yang kedua apa tadi komposisinya? Yaitu methistol. Sama, dia juga antioksidan dan anti-inflamasi. Ya, bahkan dia juga bisa bersifat sebagai anti cancer. Ya, sekarang ini kanker itu sangat luas ya Bapak dan Ibu. Kanker hati juga banyak diderita ya. Nanti di 2 minggu nanti ya, insya Allah dengan Dokter Adiani kita akan kupas mengenai kanker ya. Ya, jadi udah dibocorin deh ya mengenai kanker ya. Oke, ya, antiinflamasi. Dia bisa menormalkan kadar SGOT-nya. Biasanya kalau ke rumah sakit, kalau Anda dinyatakan sakit kuning atau Anda tahu ya sakit kuning gitu ya, hepatitis gitu ya. Nah, pasti yang diperiksa adalah SGOT dan juga SGPT ya. Nah, kalau SGOT ini lebih cenderung memang ke arah livernya. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, ini bisa terbantu nih dengan produk liver kita. Karena apa? Karena ada methistol di dalamnya yang bisa menormalkan kadar SGOT ya. Oke, satu lagi apa? Satu lagi adalah si Sandra Berry yang juga dia bersifat sebagai apa? Sebagai antioksidan ya. Nah, dia bisa menurunkan kadar enzim SGPT. Nah, ini kebalik ya. Kalau SGPT ini yang terutama ada di dalam liver, kalau yang SGOT itu yang secara keseluruhan ada di dalam tubuh kita. Jadi ini lebih detail lagi, ya. Ini adaptogen, dia juga bisa mengatasi stres, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Liverite ini keseluruhannya untuk apa? Jadi keseluruhannya dia untuk membantu memelihara fungsi hati, ya, mencegah fibrosis, ya, inflamasi hati, peradangan, ya. Kemudian menghambat toksin. Nah, ini yang utama dari kerjaannya hati, yaitu menyaring racun atau menyaring toksin. Ya, jadi dia bersifat sebagai atau berperan sebagai antioksidan kuat untuk melindungi organ liver atau hati kita. Ya, oke. Baik, mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih semangat karena saya juga masih semangat berbicara ini ya. Chatnya nggak kelihatan. Oke. Ya, ini Bapak dan Ibu karena saya sambil kalau lihat chat ini sambil ada hiburan juga gitu ya, jadi nggak main ngomong aja, jadi saya sambil lihat sana sini. Oh ya masih semangat, alhamdulillah ya. Oke, baik kita lanjut ke kelompok yang ketiga atau kelompok yang terakhir ya Bapak dan Ibu. Itu ada Premier Consume. Artinya apa sih? Artinya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Kalau yang daily tadi memang kita harus konsumsi sehari-hari. Kemudian kalau yang health support itu lebih ke fungsional, ya. Lebih kalau misalnya kita kondisinya ada masalah dengan liver kita, ada masalah dengan jantung kita. Meskipun itu bisa dikonsumsi juga setiap hari ya. Jadi jangan nanti sampaikan, oh berarti Bu Reni kalau misalnya yang health support itu seperti Carmack itu hanya untuk orang yang sakit jantung aja ya? Nggak boleh ya dikonsumsi setiap hari. Enggak seperti itu. Sebenarnya kami membuat seperti itu ini hanya untuk mempermudah Anda saja, terutama di lapangan ya. Tetapi pada intinya ini harus dikonsumsi setiap hari, terutama untuk Anda yang memang sudah merasa kok saya agak-agak takut ya nanti di umur saya 50 tahun takut begini-begini. Nah, itu bagus tuh. Kalau Anda sudah punya rasa was-was, Anda punya rasa takut, nah itu bagus tuh. Jadi Anda lebih peduli dengan kesehatan Anda, ya. Oke. Ya, yang ada pertanyaan silakan dituliskan saja ya, Bapak Ibu. Nanti di akhir akan dibacakan oleh Keket ya. Oke, saya lanjut dulu. Jadi Premier Consume ini ada 3 produk di sana. Ada Noonlight, Morning Power, Wondermeal ya. Jadi ketiga-tiganya mungkin yang paling Anda ingat adalah ini untuk membantu berat badan ya. Nah, tetapi tadi di awal kita sudah sedikit belajar ya bahwa si Noonlight itu juga ada di dalam paket diabetes ya, paket diabetes ada Noonlight. Kenapa? Nah, tadi sudah di atas ya. Nanti next time kita bicara lebih panjang lebar lagi ya. Oke, kita akan buka satu persatu. Pertama Noonlight ya, Bapak Ibu ya. Oh, pertama Morning Power. Oke, Morning Power.
Oh, sekalian saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu ya. Ini Morning Power, ini kemasannya sudah seperti ini. Oh, mungkin Keket boleh bantu saya pinjamkan satu Morning Power di Pak Udin. Ya, Morning Power ini sudah tampilan seperti ini. Saya sangat senang sekali dengan warna hijau yang ada di dalam Morning Power ini. Seger banget ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini sudah kemasannya, desainnya sudah yang baru ya. Nah, apa sih komposisi yang ada di dalam Morning Power ya? Komposisinya ada spirulina, yang tadi saya bilang ini hampir-hampir sama nih dengan apa namanya chlorella ya, sama-sama gangga. Kemudian ada guarana seed ya, ada American ginseng ya, dan ada damiana. Masing-masing mempunyai peranan untuk memberikan energi pada tubuh kita sehingga tubuh kita itu bisa fit sepanjang hari, terutama di pagi hari. Wah, kalau sekarang Bapak dan Ibu yang udah pada paham juga pasti Morning Power ini juga memberikan fit dan energi pada malam hari. Bagaimana terjadinya ya itu nanti. Ya, oke, kita bahas yang umum dulu ya. Spirulina. Nah, dia mengandung antioksidan. Ya, mengandung antioksidan, kemudian mengandung juga SOD, ya, superoxide dismutase. Ini adalah enzim yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian antioksidan ya, antioksidan, enzim antioksidan yang ada dalam tubuh kita ya. Kemudian juga bisa mengandung antibodi juga ya. Jadi spirulina ini mengandung antibodi untuk bisa melawan infeksi ya. Otomatis juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Pokoknya kalau spirulina, chlorella itu memang luar biasa deh, nutrisinya cukup lengkap ya Bapak dan Ibu, nanti bisa browsing tuh ya. Kalau di materi yang well series ini lengkap sekali. Jadi saya ada spirulina itu lengkap sekali fungsinya apa-apa, komposisinya apa-apa saja gitu ya, beserta fungsinya ya. Kemudian American ginseng. Siapa sih yang nggak kenal ginseng? Ya, dari dulu ginseng itu juga sudah dikenal sebagai obat dewa katanya. Ya, berbagai penyakit bisa disembuhkan oleh si ginseng ini. Ya, nah ini bisa meningkatkan energi, bisa meningkatkan konsentrasi ya di pagi hari supaya Anda bisa lebih fit ya, bisa kerja dari pagi sampai sore hari, sampai malam hari bisa kondisinya tetap on terus ya. Oke, kemudian ada apa lagi? Ada guarana seed ya. Nah, guarana ini kalau Bapak lihat sepintas seperti kopi ya. Ya, memang ideal seperti kopi. Mengandung kafein juga sama ya. Jadi inilah nih yang bisa membantu kita untuk meningkatkan energi dan bisa meningkatkan retensi memori kita. Ya, memori kita. Ya, juga menekan nafsu makan. Ya, kenapa kok Morning Power bisa membantu untuk menurunkan berat badan? Karena dia bisa menekan nafsu makan kita. Ya. Kemudian ada damiana. Nah, damiana juga bisa membantu ke arah pencernaan kita, meningkatkan pencernaan kita. Ya, makanya ini kan kita masukkan juga ke dalam paket pencernaan ya. Kalau nggak salah ini Morning Power juga kita masukkan di paket lambung ya, paket lambung ya. Oke. Nah, ini komposisi dari Morning Power. Jadi secara garis besar, Morning Power itu bisa meningkatkan energi tubuh ya, membantu menghambat nafsu makan dan juga membantu kita tetap fit sepanjang hari ya, karena dia berperan sebagai sumber energi sehingga tubuh kita tetap fit terutama di pagi hari dan malam hari ya untuk orang-orang tertentu ya. Oke, kita lanjut ke Nunlight ya. Nunlight ini juga temannya si Morning Power ya. Untuk siang harinya ya, terutama untuk Anda yang memang lagi jaga berat badan supaya berat badan stabil. Nah, ini silakan konsumsi Nunlight. Ada apa di dalamnya? Ada yang namanya kacang putih, white kidney bean, kemudian ada Garcinia cambogia. Ini seperti kelompok seperti buah manggis ya, kelompok manggis-manggisan ya. Kemudian ada bromelain. Bromelain ini kalau Anda kenal dengan nanas, nah ini ada nih di dalam nanas ya si bromelain ini. Kemudian ada vanadium ya. Tadi kita sudah belajar ya, ada vanadium. Vanadium ini yang bentuk atau struktur bangunnya seperti insulin, mempunyai fungsi seperti insulin ya. Yuk kita buka satu persatu. Nah,
gasnya kombucha ya, dari bentuknya terlihat ya sama ya dengan buah manggis ya, karena ini banyak sekali dipakai sekarang, juga banyak sekali herbal-herbal yang mengandung ekstrak Garcinia kombucha ya, karena dia mengandung HCA, asam hidroksi sitrat ya, dia bisa meningkatkan kemampuan otot, terutama ya otot dan liver menyimpan glikogen ya, jadi nggak dipecah ke dalam bentuk lemak ya, jadi dia disimpan tidak dipecah menjadi lemak, tetapi dia disimpan di dalam otot ya, kemudian juga disimpan, nantinya sih kalau misalnya diperlukan baru digunakan, kalau tidak dia jadi kalau Anda konsumsi atau ada orang yang ingin menurunkan berat badan kemudian konsumsi paket weight balancing ini, paket berat badan ideal, makanya ototnya jadi terbentuk ya. Nah, larinya kemana? Ke otot, seperti itu. Mungkin ada orang berpikiran kok berat badannya nggak turun ya, tapi coba dilihat menggelambir nggak gitu loh ya. Kalau dia bentuknya menjadi otot, itu berarti dia sudah berhasil penurunan berat badannya ya. Jadi indikasinya jangan hanya dari penurunan berat badan saja Bapak dan Ibu ya. Kalau ada orang yang sedang melakukan program diet, coba dilihat dari massa ototnya. Kalau massa ototnya lebih banyak dibandingkan massa lemaknya, otomatis itu sudah bisa dibilang berhasil ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat untuk untuk proses penurunan berat badan ini ya. Kemudian ada kacang putih atau pasialamin ya, dia menunda proses pencernaan makanan ya, dan penyerapan karbohidrat. Jadi penyerapan karbohidrat menjadi lemaknya itu dihambat ya, dihambat penyerapan karbohidrat menjadi lemaknya ya. Nah, ini. Oke. Kemudian ini yang saya bilang tadi, ada bromelain, dia adanya di dalam nanas ya, ada enzim di sana ya, enzim protease ini yang bisa membantu untuk berbagai proses metabolisme di dalam tubuh kita ya. Kemudian ada vanadium ya, ini yang tadi kita sudah bahas, dia punya struktur bangun dan fungsi seperti insulin ya, makanya juga sinonite ini kita masukkan ke dalam paket diabetes ya. Nah, jadi secara keseluruhan Nunlite ini berfungsi untuk apa Bapak Ibu? Berfungsi untuk membantu menghambat penyerapan lemak, menghambat pembentukan lemak, meningkatkan metabolisme gula menjadi energi ya, karena tadi sudah dihambat pembentukan gula menjadi lemaknya dihambat, sehingga ditingkatkanlah gula untuk menjadi energi ya. Nah, juga bisa membantu penderita diabetes ya, karena ada vanadium ya. Secara overall, Nunlite ini berperan sebagai sumber energi sehingga tubuh kita bisa fit di siang hari. Gimana kalau mau cepat terjadi penurunan berat badan? Boleh dikonsumsi malam hari sebelum makan ya. Oke, baik, kita masuk yang terakhir. Wah, nggak terasa ya, kita bisa sampai di produk yang terakhir, yaitu Wondermeal. Nah, ini banyak orang katanya nggak suka ya. Sebetulnya Anda boleh kombinasikan Wondermeal ini dengan berbagai cara loh Bapak dan Ibu ya, sehingga rasanya menjadi lebih nikmat ya. Misalnya dicampur dengan buah-buahan, terserah buah apa saja yang Anda suka ya. Boleh dicampur dengan susu ya, tapi susunya susu yang low fat atau non fat kalau Anda ingin menurunkan berat badan, dan kebalikannya susu yang mengandung lemak kalau Anda ingin menaikkan berat badan ya. Jadi ingat, ini bisa untuk menurunkan, bisa untuk menaikkan, tinggal bagaimana cara konsumsinya begitu ya. Nah, di dalam Wondermeal ini juga lihat nih ya, lumayan cukup komplit juga ya. Lemaknya nggak ada ya, bisa dibilang nggak ada ya, kolesterolnya 0, kemudian lemak jenuhnya juga bisa dibilang ya sedikit sekali ya. Proteinnya lumayan ya, ada karbohidrat juga, gula, garam, vitamin dan mineral ya. Jadi komposisinya sebenarnya adalah kacang kedelai ya, kacang kedelai yang sudah di isolate ya, jadi isolated protein ya, protein isolated ya, jadi yang sudah dimurnikan. Jadi benar-benar kita dapat itu sudah dalam bentuk asam amino Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita konsumsi protein kan harus dikunyah dulu ya. Misalnya kita konsumsi tempe atau daging, kunyah dulu. Kemudian nanti ada proses perubahan menjadi yang struktur yang lebih kecil. Nah, itu kadang-kadang yang diserap itu jadinya cuma sedikit sekali
ya, karena hilang di mana-mana, ya. Tetapi kalau Wonder Meal itu proteinnya sudah dalam bentuk protein isolated, jadi sudah dalam bentuk asam amino, langsung ya, jadi masuk semuanya, ya, masuk semuanya, ya. Kemudian ada chromium picolinatnya di dalamnya. Nah, ini juga mempunyai struktur bangun seperti insulin, makanya kalau Bapak Ibu perhatikan tadi di paket diabetes itu juga ada Wonder Meal, ya. Dan ada serat yang sangat tinggi. Nah, ini yang membantu ke arah pencernaan, yaitu dari grapefruit fiber, ya. Bukan buah anggur ya, bukan buah grape ya, tetapi buah jeruk, macam kayak jeruk Bali, tapi ini jeruk yang memang kualitasnya super, ya, agak jarang ada di Indonesia, ya. Bentuknya agak besar juga, merah, dengan bulir-bulirnya juga agak-agak besar, ya, sehingga seratnya cukup tinggi. Nah, dia bisa membantu juga menurunkan kadar kolesterol jahat, ya, LDL, ya, karena seratnya cukup tinggi, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, secara keseluruhan Wonder Meal itu berfungsi atau menyediakan asupan protein untuk tubuh kita, ya. Bisa membantu mengontrol kadar gula darah kita, bisa membantu bagi mereka-mereka yang punya masalah dengan kelebihan kolesterol, plak kolesterol, jantung dan sebagainya, ya. Nah, membantu mengeluarkan kotoran karena seratnya cukup tinggi, ya. Nah, secara overall dia membantu sebagai sumber protein alami di dalam tubuh kita, ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita sudah selesai. Wah, akhirnya selesai juga 10 produk plus 12 paket, ya. Memang waktunya tidak pendek Bapak dan Ibu, ya, makanya saya sangat berharap sekali kondisi berlalu dan kita bisa kembali training secara tatap muka gitu ya, seperti anak-anak sekolah ya. Jadi secara tatap muka gitu ya. Oke, ada pertanyaan, Kat? Ada pertanyaan ya? Oke, baik. Kita akan coba jawab dulu beberapa pertanyaan ya, Kat ya. Silakan, Kat, dibacakan pertanyaannya, Kat. Bu Naomi sempat kasih 3 pertanyaan. Yang pertama, ada nggak pantangan menggunakan salah satu produk jika klien menderita komplikasi? Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa kalau saya minum Liveride kok dada saya nyeri banget? Sama yang terakhir dia nanya, gimana ya Bu dengan mereka yang komplikasi sakitnya diabetes, ginjal, hipertensi, juga kolesterol, produk apa yang cocok? Oke, baik. Terima kasih Bu Naomi. Ini semuanya diborong sama Bu Naomi ya. Oke. Yang tadi pertanyaan pertama adalah apakah ada pantangan gitu ya. Nah, Ibu Naomi, sebetulnya produk kita ini tidak ada pantangan untuk siapa-siapa ya Bu ya. Boleh-boleh saja gitu loh, karena ini kan suplemen, ini kan makanan kesehatan ya. Hanya mungkin untuk beberapa kasus tertentu ya, dengan kondisi orang-orang tertentu, memang dia mungkin ada pembatasan-pembatasan. Misalnya nggak usah jauh-jauh deh. Tadi kan Ibu juga sampaikan, kenapa ya kalau saya konsumsi Liveride kok dadanya kok nggak enak ya, sakit ya. Sebenarnya Bu, secara dari komposisi produknya tidak ada yang ke sana, gitu loh, tidak ada yang menyebabkan sakit. Justru kan kita masukkan paket ini sebetulnya Liveride ya, itu bisa tidak hanya ke paket hati saja gitu loh maksud saya. Jadi bisa kita masukkan ke beberapa paket yang lain ya. Nah, permasalahannya adalah ada beberapa orang yang memang ada kondisi tertentu yang tidak bisa, dan itu tidak boleh dipaksakan. Jangan dipaksakan Bu, jangan dipaksakan ya. Bukan komposisi produknya yang jelek, bukan, tetapi memang mungkin ada komposisi tersebut yang di dalam tubuh ibu itu mungkin berpengaruh di sana gitu loh. Makanya saya bilang tidak ada pantangan sebetulnya. Tetapi kalau misalnya ada kejadian seperti itu, kita punya alarm tubuh kita yang bisa mendeteksi sendiri, oh saya sama ini kok begini ya, ya jangan diteruskan Bu. Atau Ibu boleh coba, misalnya Ibu konsumsi Liveride-nya misalnya 1 sehari, masih begitu juga. Silakan dicoba lagi 2 hari sekali, masih begitu juga. Oke, coba lagi seminggu sekali aja, masih begitu juga. Dicoba lagi, minum air putihnya yang banyak, masih begitu juga. Jangan teruskan Bu. Berarti memang mungkin ada komposisinya yang memang
tubuh ibu tidak bisa menerima. Tidak usah jauh-jauh, Bu. Saya kebetulan ini ada produk Morning Power, sambil saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Kelihatan ya, Kat, kalau saya pegang begini? Kelihatan? Kurang ke atas? Begini? Oke, ya. Bapak dan Ibu, nih, ini adalah Morning Power yang baru. Sekalian saya mau kasih tahu, sorry, sini ya. Kemana? Kat? Sini? Kelihatan jelas? Ada gambarnya kelihatan nggak, Kat? Gambar ini nih. Gambar ini, Kat. Oh, gambar ini. Kelihatan? Nah, Bapak dan Ibu, ini saya juga mau sampaikan ya, di produk kita semuanya kita sudah tempelkan ini nih. Nah, nanti lihat deh Bapak dan Ibu, kalau beli bisa lihat lah. Ini adalah logo 3M, ya. Ini adalah kita mengikuti protokol dari, bukan protokol sih ya, sebenarnya himbauan dari Badan POM, ya. Jadi kita benar-benar mengikuti himbauan Badan POM untuk meletakkan logo 3M ini, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ya, dalam rangka kita sama-sama ya, kondisi COVID-19 ini kita sama-sama berupaya supaya COVID ini tidak semakin tinggi kasusnya, bahkan cepat-cepat berakhir ya. Jadi kita berikan logo seperti ini di setiap produk kita.